Teman-teman, balik lagi bersama saya Firman. Sebelumnya subscribe dulu ya, agar kita bisa ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi tips ya, 3 cara mengatasi atau 3 cara mempercepat handphone Samsung Galaxy ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan dari berbagai sumber juga. Ini saya pakai HP-nya Samsung Galaxy A50. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu adalah dengan mematikan fitur animasi di handphone Samsung Galaxy kita ya. Caranya, kita masuk ke menu pengaturan ya, lalu di scroll ke bawah. Nah, di sini sebelumnya si pilihan pengembangnya harus udah muncul ya. Di sini pilihan pengembangnya harus udah muncul ya. Ini kan gimana cara memunculkannya? Itu kita klik tentang ponsel, lalu masuk ke informasi perangkat lunak, lalu kita ketuk-ketuk di nomor versi. Kita ketuk sampai ada keterangan sudah aktif mode pengembang. Nah, ini kan saya udah aktif ya, jadi kalau saya ketuk dia bacaannya tidak perlu mode pengembang telah diaktifkan. Nah, kalau udah berhasil mengaktifkan, nanti kita kembali. Nah, nanti si pilihan pengembang ini menunya akan muncul. Nah, kalau udah muncul kita buka. Dan di sini banyak yang menu ya. Menu-menu pilihan. Nah, kita scroll aja ke bawah. Kita scroll ke bawah terus. Scroll. Nah, baru di sini kita ketemu ini yang 3 ya. Ini ada skala animasi, skala animasi transisi, sama skala durasi animator. Ini ketiganya kita matiin ya. Kita matikan supaya tidak ada animasi di handphone kita pada menu-menunya ya. Itu tujuannya untuk mempercepat. Ini kita matikan. Ini untuk kalau settingan defaultnya atau settingan dari pabrikannya, ini biasanya ini satu. Cuman ini lalu kita matikan. Ini kita matikan juga. Habis itu ya kita kembali lagi. Habis kita matikan pasti akan kerasa beda ya. Nah, sekarang ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu adalah dengan membatasi limit background prosesnya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang nggak penting, aplikasi yang menurut kita nggak terlalu ini, kita bikin dia supaya nggak aktif pas lagi nggak dibuka gitu. Jadi yang kita butuhkan aja yang diaktif. Jadi dia nggak terlalu banyak memakan RAM gitu kan, jadi membuat HP kita ngelag. Apalagi kalau banyak aplikasinya, kita install banyak aplikasi. Nah, aplikasinya itu kan nanti berjalan, pas nggak dibuka juga dia masih berjalan. Nah, itu bikin boros baterai, bikin ini. Nah, caranya itu bikin lemot. Caranya itu sama, sini ke pengaturan ya. Nah, kita scroll ke bawah, nah lalu pilih ini perawatan perangkat dan baterai, lalu pilih lagi baterai. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, lalu kita pilih batas penggunaan latar belakang. Nah, di sini ada
ini ya ada 3 pilihan ya. Ini ada aplikasi nonaktif, ada aplikasi tidur pulas, dan yang terakhir ini aplikasi tidak pernah tidur. Nah, di sini eh, kita punya 3 pilihan ini ya. Nah, yang biasa kita gunakan atau yang misalnya kayak WA, WhatsApp atau apa gitu yang kita butuhkan, aktif terus gitu. Kalau WA kan dibutuhkan aktif terus, itu dimasukkannya ke sini, aplikasi tidak pernah tidur. Nah, kayak WA ini soalnya kenapa dimasukkan ke sini, karena kalau supaya aktif terus, misalnya kalau pas lagi nggak dibuka pun ada yang nge-WA, ngirim pesan ke kita nge-WA, itu ada notifnya masuk. Nah, itu kan sangat dibutuhkan ya. Beda lagi dengan aplikasi yang nggak kita butuhkan, kayak aplikasi-aplikasi yang lain seperti ini, perbankan seperti itu, galeri yang lain, Grab, itu kan nggak kita butuhkan gitu kan notifikasinya. Cuman kita butuhkan saat kita buka aja aplikasinya. Nah, itu baiknya kita bikin dia supaya tidur, jadi nggak aktif kalau nggak dibuka. Nah, ini yang non aktif kayak layanan-layanan Google Chrome. Terus ini kan nggak perlu lah aktif selalu ya, kayak YouTube nggak perlu aktif selalu gitu notifnya. Tapi kalau kayak WA itu kan harus selalu aktif. Nah, jadi caranya ya itu, jadi kita pilih-pilih dulu ya aplikasinya mana aja yang kita butuhkan, masukkan ke sini. Aplikasi yang tidak kita butuhkan masukkan ke sini dan ke sini. Lalu si ininya diaktifkan ya. Pilihan nonaktifkan yang tidak terpakai. Nah, udah, itu cara yang kedua. Ini untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan cara menghapus atau uninstall aplikasi yang nggak dibutuhkan. Terus juga pokoknya menginikan yang tidak kita butuhkan dihapus. Contohnya saja ini di layar depan ya, di layar depan HP saya ini jamnya udah saya hapus, jadi nggak ada jam, nggak ada nggak ada cuaca, ini semuanya saya hapus. Bixi-nya juga, yang Bixi yang ini saya nonaktifkan, ada di menu pengaturan ya. Dia masuk ke Bixi. Nah, ini aplikasinya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang nggak terpakai ya kita hapus. Nah, ini contohnya ya aplikasi yang misalnya yang kita masukkan ke tadi yang daftar, nanti ada keterangannya di sini dinonaktifkan secara manual nih kan ya. Jadi kalau kita nggak buka ini udah dia otomatis nonaktif gitu. Jadi aman, nggak bikin HP kita ngelag. Nah, di sini pokoknya aplikasi ini harus benar-benar yang kita butuhkan. Kalau yang nggak kita butuhkan ya kita hapus. Dan di sini ada saya mau memberikan tips tambahan ya, untuk supaya handphone kita itu nggak nge-lag terus tiba-tiba ngehang, atau selalu tampil fit, selalu fresh gitu Samsung kita, nggak lemot. Ini caranya, ini tips tambahan ya. Ini kita masuk ke pengaturan, lalu kita pilih perawatan perangkat ya. Lalu kita pilih menu titik 2-nya, kita pilih otomatisasi. Nah, di sini kita pilih mulai lagi otomatis pada waktu yang ditentukan. Nah, ini kita setel, kita aktifkan. Misalnya pada hari Minggu itu pada
pada pukul berapa, misalnya pas waktu kita tidur ya, misalnya pada hari Minggu ini kita setel waktunya pada waktu kita tidur, misalnya pukul 2. Terus pada hari hari Senin, pokoknya tiap hari kita checklistin seperti ini pukul 2. Jadi dia tuh nanti si handphone ini tuh akan mati ya, akan restart gitu. Jadi kan kalau restart itu dia merefresh otomatis, maka jadi handphone kita itu akan selalu fresh gitu. Nah caranya seperti itu ya. Nah eh, itulah tiga cara untuk mempercepat handphone Samsung kita, dan ini tuh caranya udah saya pakai dan ini benar-benar ampuh ya. Dulunya tuh handphone saya sering agak nge-lag, misalnya tiba-tiba ngehang, layarnya hitam. Tapi udah saya terapin tiga cara itu, benar-benar bisa bikin handphone saya selalu selalu fresh ya, selalu nggak pernah nge-lag gitu. Terus yang tips tambahan juga yang itu, yang auto restart itu benar-benar jos banget gitu, benar-benar bisa bikin handphone saya walaupun speknya standar tapi bisa benar-benar maksimal gitu buat kerjaan. Pokoknya intinya kalau buat handphone ini kita jangan terlalu banyak aplikasi, terus eh, aplikasi yang kita butuhkan aja gitu aja ya. Pokoknya kalau untuk sementara sih ini aja dulu ya tipsnya. Terima kasih udah menyimak video ini sampai akhir. Saya ucapkan wassalam, jangan lupa subscribe ya.